Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 BIM Metalurgi Tirta akan menjelaskan sedikit tentang perancangan industri PT Kartawinata Mineral. Saya sendiri Muhammad Rivaldi dengan anggota lain yang lain yakni Ahmad Haldi Halim, Erin Samosir, Muhammad Rivaldi Nurena, dan Habibur Rahman. Adapun outline yang akan kami bawakan antara lain ini adalah pendahuluan, diagram alir, alat, peramalan atau permintaan pasar, neraca material, kebutuhan energi, dan layout, serta referensi. Untuk pendahuluan, jadi PT Kartawinata Mineral ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan bahan galian atau pengolahan mineral, di mana produk yang dihasilkan adalah berupa konsentrat pasir zirkon atau ZrO2. Di Indonesia memiliki cadangan sebesar 4% dari cadangan dunia, cadangan pasir zirkon. Nah, oleh karena itu, dengan niat mendirikan perusahaan yang didirikan oleh anak bangsa dan bisa mengolah produk kekayaan alam sendiri, maka kami memutuskan untuk mendirikan PT Kartawinata Mineral. Jadi perusahaan kami mempunyai visi yakni menjadi perusahaan tambang bertahap internasional dengan kekuatan nasional yang menghasilkan produk berkualitas tinggi yang berguna bagi nusa dan bangsa serta menjadi kebanggaan negeri. Adapun misi kami untuk mewujudkan visi tersebut adalah yang pertama, mengolah sumber daya alam negeri dengan maksimal agar pendistribusian sumber daya alam rata ke seluruh pelosok negeri hingga bisa menjadi komoditas ekspor ke luar negeri dengan taraf internasional. Dan yang kedua adalah meningkatkan nilai sumber daya alam dan manusia serta meningkatkan pangsa pasar lokal, nasional, dan internasional. Produk yang dihasilkan oleh PT Kartawinata sendiri adalah pasir zirkon ZrSiO4 dengan kadar ZrO2 sebesar lebih dari 65,5% sesuai dengan peraturan Kementerian SDM nomor 8 tahun 2015. Adapun informasi dasar dari PT kami dapat dilihat pada lampiran berikut ini. Berikut ini adalah proses flowchart atau diagram alir dari proses pembuatan pasir zirkon. Yang pertama yaitu kita akan memasukkan pasir zirkon dengan kandungan kurang lebih 40% bersamaan dengan air ke dalam tangki pulp. Dan setelah itu akan dilanjutkan ke dalam shaking table, dan dari shaking table itu akan dihasilkan 3 output yaitu tailing, concentrate, dan ladling. Nah, dari 3 output di atas hanya akan ada satu yang akan kita pakai yaitu konsentrat untuk dimasukkan ke dalam rotary dryer untuk dikeringkan, lalu dimasukkan ke dalam magnetic separator untuk dihilangkan atau dipisah antara konsentrat dengan tailing yang mengandung magnetik, dan dimasukkan ke dalam magnetic separator serta gravity konsentrator untuk dipisahkan dengan kuarsanya sehingga dihasilkan konsentrat zirkon atau ZrO2 plus HF dengan kandungan lebih dari 65,5%. Perkenalkan diri kembali, saya Ahmad Haldi ingin menjelaskan alat pada PT Kartawinata Mineral. Nah, di sini yang pertama ada yang namanya hamper spiral. Hamper spiral di sini merupakan alat penetrasi pemisah mineral berat dan mineral ringan yang terbentuk spiral yang menggunakan gaya sentrifugal dan air sebagai media konsentrasinya. Metode pemisah ini termasuk metode gravity concentration. Nah, yang kedua ada meja goyang atau shaking table, merupakan alat pengolahan biji atau mineral yang digunakan untuk meningkatkan nilai atau kadar tertentu. Prinsip pemisahan berdasarkan pada perbedaan sifat fisik, density atau berat jenis dari mineral-mineral yang dipisahkan. Dan yang ketiga ada high tension separator. Nah, di sini alat untuk pemisah material konduktor dan non-konduktor. High tension separator ini adalah alat pemisah mineral satu dengan yang lainnya berdasarkan perbedaan mineral non-konduktor dan mineral konduktor. Nah, mineral konduktor di sini mempunyai sifat mudah menerima ion negatif dan juga melepaskannya. Berbeda dengan mineral non-konduktor, yaitu sukar menerima maupun melepaskan ion negatif. Nah, selanjutnya
Ada rotary dryer. Rotary dryer di sini adalah salah satu jenis mesin pengeringan yang secara khusus digunakan untuk mengeringkan bahan padatan seperti granul atau butiran. Padatan dimasukkan dari ujung inlet melalui screw conveyor dan dikeringkan sepanjang tabung atau drum yang berputar. Adanya kemiringan pada tabung ini dan sirip-sirip di dalam tabung itu menyebabkan bahan atau feed keluar menuju ujung screw conveyor outlet. Nah, yang terakhir ada magnetic separator. Magnetic separator di sini berfungsi untuk memisahkan campuran mineral berdasarkan sifat magnetnya. Nah, ada 3 klasifikasi material berdasarkan sifat kemagnetannya. Yang pertama ada diamagnetik, ada paramagnetik, dan ada ferromagnetik. Nah, di sini diamagnetik itu tidak dapat ditarik oleh magnet karena memiliki sifat medan intensitas yang sangat kecil. Nah, contohnya dari diamagnetik ini ada silika. Nah, paramagnetik dapat ditarik oleh magnet karena mempunyai medan intensitas yang sangat besar. Contoh dari material paramagnetik ini adalah ilmenite dan hematite. Yang ketiga ada ferromagnetik, adalah material yang sangat mudah ditarik oleh magnet. Contohnya magnet itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Erin dengan NPM 1513. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan peramalan pasar pada PT Kartawinata Mineral. Nah, berikut ini adalah data pabrik, tabel konsumsi dan produksi zirkon pada tahun 2004 sampai 2020, dan tabel harga jual zirkon pada tahun 2016 sampai 2020. Dapat dilihat harga zirkon pada tahun 2016 adalah 950 US dollar, tahun 2017 adalah 1000 US dollar, tahun 2018 adalah 2000 US dollar, tahun 2019 adalah 2500 US dollar, dan pada tahun 2020 adalah 1250 US dollar. Selanjutnya adalah permintaan pasar. Dapat dilihat pada tabel produksi zirkon dengan waktu 17 tahun dan peramalan produksi di 8 tahun berikutnya. Didapatkan persamaan forecast yaitu Y sama dengan 1271 ditambah 25 dikali X. Permintaan pasar produksi zirkon di tahun berikutnya yang terbanyak yaitu di tahun 2025 sebanyak 1760 ton. Selanjutnya adalah peramalan pasar. Tabel ini menunjukkan peramalan pasar konsumsi zirkon pada tahun 2004 sampai 2020 dan konsumsi zirkon yang akan mendatang yaitu 2021 sampai 2028, di mana konsumsi zirkon paling banyak adalah pada tahun 2028 sebanyak 1.804 ton. Nah, yang terakhir adalah harga pasar. Harga pasar di tahun 2014 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel berikut. Nilai penjualan terendah pada tahun 2022 yaitu 1.330.824 US dollar dan nilai penjualan tertinggi pada tahun 2028 yaitu 6.566.560 US dollar per tahunnya. Berikut adalah neraca material. Spesifikasi produk. Yang pertama yaitu ada ZrO2 plus HF minimal 66%. Lalu ada Al2O3 maksimal kadarnya adalah 0,25%. Dan ada Fe2O3 dengan kadar maksimal 0,05%. Serta TiO2 dengan kadar maksimal sebesar 0,15%. Produksi yang akan dilakukan adalah sebesar 7.000 ton per tahun atau 20,18.745 ton per harinya atau 0,841144 ton per jamnya. Dan untuk memproduksi 7.000 ton konsentrat dengan kadar yang harus lebih dari 65,5% zirkon per tahunnya, dibutuhkan bahan baku sebanyak 11.500 ton konsentrat zirkon dengan kadar 40% atau per tahun.
feed sama dengan konsentrat ditambah dengan tailing. Dengan feednya yaitu 11.500 ton dan diketahui konsentrat yang dihasilkan adalah 7.000 ton, maka tailing juga akan diketahui yaitu dengan cara mengurangi feed dikurangi dengan konsentrat, yaitu tailing sama dengan 11.500 sebagai feed dikurangi dengan 7.000 sebagai konsentrat dan dihasilkan tailing yaitu 4.500 ton per tahunnya. Efisiensinya itu adalah 7.000 sebagai konsentrat per 11.500 feed dikalikan dengan 100% yang akan menghasilkan 60,869%. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsumsi energi pada PT Winarta Mineral. Nah, bisa dilihat pada tabel 1 kita memperoleh referensi energi yang diperlukan dalam 1 tahun terakhir. Bahan yang digunakan pada PT Winarta Mineral yaitu yang pertama ada solar, batu bara, listrik, dan air. Nah, untuk menentukan dalam 1 bulan solar yang diperoleh, yaitu kita hanya membagi jumlah energi dalam 1 tahun dibagi 12. Nah, hasilnya itu dalam 1 bulan. Untuk menentukan dalam 1 hari, kita hanya membagi jumlah energi yang diperlukan dalam 1 bulan dibagi 30, hasilnya dalam 1 hari. Nah, untuk menentukan dalam 1 tahun, kita menjumlahkan dalam 1 hari dibagi sama 24, hasilnya dalam 1 jam. Nah, pada PT Winarta Mineral juga kita dapat mengetahui harga solar per liter itu 5.600, harga listrik 1.219. Nah, untuk menentukan per tahun kita hanya membagi jumlah hasil solar 1 bulan dikali 12. Nah, hasilnya itu 1 tahun. Berikut juga yang listrik. Nah, pada batu bara sendiri itu terdapat jumlah 5.180,18519 kilo per jam. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Habib. Perkenalkan, nama saya Habibur Rahman dengan NPM 333471061. Di sini saya akan menjelaskan tentang layout pabrik PT Kartawinata dalam pembuatan pasir zirkon. Seperti yang terlihat pada layar presentasi ini, pertama-tama room atau raw of material yang berupa semprot basah dimasukkan ke dalam hopper. Lalu room atau raw of material ini akan turun dan masuk ke dalam rotary dryer. Di rotary dryer ini yang overflow atau yang ringan berupa mud dan air akan dibuang, sedangkan yang ada flow atau yang mengendap akan diteruskan ke vibration screen dengan conveyor belt. Di vibration screen ini merupakan alat yang digunakan untuk menyaring endapan dari rotary dryer yang mana ukuran plus 1 mm dibuang, sedangkan yang diambil yaitu minus 1 mm. Minus 1 mm partikel ini akan diteruskan ke Humphrey spiral. Di Humphrey spiral ini terjadi proses gravity concentration, menghasilkan konsentrat, middling, dan tailing. Konsentrat dan middling diteruskan ke stacking table, sedangkan yang tailing dibuang. Selanjutnya di stacking table juga terjadi proses gravity concentration, yaitu merupakan proses pemisahan mineral berdasarkan sifat ke massa jenisnya. Selanjutnya hasil dari stacking table akan diteruskan dengan lift ke atas magnetic separator. Di magnetic separator ini terjadi pemisahan mineral berdasarkan sifat kemagnetannya. Pasir zirkon ini bersifat non-magnetik,
Sehingga hasil dari magnetic separator ini yang diambil adalah non magnetik yang tidak tertarik oleh magnet. Di selanjutnya yang non magnetik ini diteruskan ke elektrostatik separator menggunakan lift untuk mencapai ke atas elektrostatik separator ini. Di elektrostatik separator ini terjadi pemisahan mineral berdasarkan sifat kelistrikannya. Adapun mineral yang diambil dari sifat kelistrikannya ini adalah mineral yang tidak mengantarkan listrik atau non-konduktif, yang mana zirkon ini bersifat non-konduktif, sehingga didapatkan pasir zirkon, dan sedangkan yang terbuang ialah biasanya berupa rutil, yaitu mineral yang bersifat konduktif. Selanjutnya referensi. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi kami dari PT Kartawinata Mineral dalam pengolahan bahan gandian untuk mendapatkan pasir zirkon. Kurang dan salahnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.